أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, kita berjumpa kembali dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pembagian rapot. Pembagian rapot, ya pembagian rapot di akhirat ya Bu ya. Nah, jadi kita mengenal ada istilah pembagian rapot anak sekolah, anak SD, SMP, SMA, yang kuliah pun nanti ada IPK begitu ya. Biasanya akhir semester Desember ada pembagian rapot. Nah, kalau kita pembagian rapotnya kapan ya? Nanti di padang mahsyar begitu ya. Nah, tapi pencatatannya itu sudah berjalan dari sejak kita balik. Pencatatan buku rapotnya itu sudah ada begitu ya. Nah, untuk jelasnya kita lihat surat ke-17 surat Al-Isra. Surat ke-17 surat Al-Isra ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat 17 Al-Isra ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan setiap manusia telah Allah kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya, dan pada hari kiamat Allah keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Jadi ternyata ada ada catatan nilai kita di sini di leher kita itu ada catatan amal kita ya. Catatan amal kita harian dari Senin sampai Kamis, Kamis sampai ke Senin begitu ya, Senin sampai Kamis. Nanti Kamis sore dibawa oleh malaikat, direkap di Lauh Mahfuz. Nanti ganti shift malaikatnya, mencatat lagi dari hari Kamis ke Senin, Senin sore direkap lagi, demikian seterusnya ya. Jadi Senin sampai Kamis sore, Kamis sore sampai Senin sore, selalu begitu ya. Nah, jadi setiap manusia telah Allah kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Jadi di sini tuh ada catatan amal kita, tapi kita tidak tahu, tidak melihat ya. Nah, nggak apa-apa nggak melihat, asal kita ternyata di Al-Quran ada catatan amal yang Allah kalungkan di leher kita. Nah, jangan sampai kita tidak peduli dengan ini begitu. Mungkin karena sekarang kita nggak bisa lihat, nggak masalah, tapi yakinilah ayat ini begitu ya. Jangan sampai nanti pada hari kiamat ketika Allah keluarkan nih catatan amalmu, nanti di hari kiamat Allah keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka, dan kitab itu nanti ada yang diberi dari kanan depan. Wah, kalau kanan depannya berbahagialah yang diberi kitab dari kanan depan, berarti dia ahlul jannah. Ada yang ditepuk dari kiri belakang sehingga dia harus ngambilnya dari kiri belakang. Wah, ini gawat. Ini berarti ahlun nar, calon penduduk neraka. Nah, berikutnya ayat 14. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat di padang mahsyar diberikan catatan amal, ada yang dari depan, ada yang dari belakang, dan kemudian Allah berfirman, Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Berikutnya ayat ke-15, man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Allah tidak akan menyiksa sebelum Allah mengutus seorang Rasul. Nah, jadi terkait dengan tadi ada catatan di leher kita dikalungkan, ada pembagian rapot, pembagian buku amal nanti di hari kiamat. Sebetulnya ketika ada yang dari belakang dapatnya begitu ya, itu bukan salah Allah tapi salah dirinya sendiri, karena terkait ayat 15, barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri, dapat catat kitab dari sebelah kanan depan. Tapi barang siapa tersesat, nah maka sesungguhnya kerugian itu bagi diri sendiri, dia dapat dari belakang kitab catatannya begitu ya. Jadi rapotnya nanti sekarang ini istilahnya masa sekolahnya, masa perkuliahannya begitu ya, sampai kita meninggal dunia itu, ini adalah masa kita sekolahnya itu, masa kita kuliahnya itu begitu ya.
Dan kalau anak sekolah tahu ada ulangan, ada ujian, nah kita mungkin ujian kehidupan. Nah, nanti lulus tidaknya itu ada catatan dikalungkan di leher kita, nah yang kita tidak itu ya, kita tidak lihat. Dan nanti rekapannya itu dibukakan nanti di hari kiamat, diberikan kitab ya. Nah, jadi kitab itu ketika dapat dari kanan depan, oh karena dia selama di dunia dia sesuai dengan petunjuk Allah. Ketika rekapannya dari belakang, dapatnya kitab dari belakang, oh berarti dia tersesat, dia sendiri yang tersesat gitu ya. Nah, sampai di ujung, seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi adil, yang berdosa ya salah, yang salah yang berdosa, yang berbuat baik ya aman begitu ya. Dan kata kuncinya, Allah tidak akan menyiksa sebelum Allah mengutus seorang rasul. Jadi akan selalu ada seorang duat, seorang dai, seorang penyeru, seorang yang mengajak kita ke jalan yang lurus, ke jalan Allah. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita, akan selalu ada orang yang mengingatkan kita untuk hehehe, kembali ke track, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan Allah, gitu ya. Karena di sini kata kuncinya, Allah tidak akan menyiksa sebelum Allah mengutus seorang rasul. Berikutnya di ayat ke-16, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka Allah perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan atau hukuman Allah. Kemudian Allah binasakan sama sekali negeri itu. Jadi Allah itu tidak akan langsung azab. Ada satu negeri yang maksiat pada Allah, tidak taat kepada Allah, tidak akan langsung azab. Tapi Allah perintahkan dulu orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, taat dong kepada Allah, taat dong sama Allah. Pasti ada penyeru dulu, pasti ada yang datang dulu, ada duat, ada dai yang mengingatkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah gitu. Kalau si penyeru itu sudah mengingatkan, berulang-ulang mengingatkan, dia tidak mau ingat juga, ya sudah, nanti diturunkanlah azab Allah gitu. Jadi Allah tidak akan langsung ujuk-ujuk menurunkan azab sebelum ada yang duat yang akan menyeru, yang akan mengingatkan supaya penduduk negeri itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, saya lompat ayat ke-17, kita ke ayat 18. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang yaitu duniawi, maka Allah segerakan baginya di dunia ini apa yang Allah kehendaki bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian Allah sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Jadi ayat 18 ini bicara begini. Kalau orang yang ingin duniawi, ya Allah kasih. Ya mau duniawi kasih, mau duniawi silakan duniawi. Gitu. Tapi nanti di akhirat akan diberi jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, sebaliknya ayat 19. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Nah, jadi Allah bagaimana kitanya? Kalau kitanya memang bersungguh-sungguh menginginkan akhirat, berupaya ke arah situ, pasti Allah akan balas dengan yang baik pula, gitu ya. Nah, tapi di ayat 20 ini luar biasanya Allah ya. Subhanallah. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura. Kepada masing-masing golongan, baik tadi yang memang dia ingin sesat maupun kepada orang yang selalu berusaha taat kepada Allah ya, Allah berikan bantuan dari kemurahan Allah itu. Dan kemurahan Allah tidak dapat dihalangi. Nah, karena itu misalnya begini ya, hujan itu Allah kasih semua, mau yang iman sama Allah, mau yang kafir sama kufur sama Allah, yang kafir sama Allah, Allah kasih hujan. Air Allah kasih semua, udara segar Allah kasih semua. Tidak, oh yang beriman aja yang dikasih, yang ini jangan, enggak. Mau beriman, mau sesat, mau ikut jalan Allah, mau membangkang dari Allah, semua Allah sayangi selama di dunia ini. Itu ar-Rahmannya Allah ya. Nah, jadi luar biasa ar-Rahmannya Allah selama di dunia, jangan sampai menyesatkan kita sehingga kita lupa dengan hari akhirat begitu ya.
tadi di awal di ayat 13 ingatkan ada catatan amal dikalungkan di leher kita harus ingat terus itu, dan nanti itu rekapnya akan selalu disetorkan oleh malaikat setiap Senin sore Kamis sore, nanti dibukukan dalam satu kitab Lauh Mahfuz, rapotnya nanti diserahkan pada hari kiamat, hari berbangkit gitu ya. Dan nanti ada yang dari depan berarti dia calon surga, ada yang dari belakang dia calon neraka. Itu akibat dari selama hidup dunia, selama sekolah di dunia ini, selama kuliah di dunia ini, ya gimana dia kuliahnya. Kalau dia benar mengikuti Allah, taat pada Allah, ya dia dapat itu kitab dari kanan depan. Kalau dia selama kuliah di dunia ini sampai maut menjemput, ya dia ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya nanti resikonya buku kitabnya dari kiri belakang. Demikian. Itulah, mudah-mudahan bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran datang dari Allah. Lakum rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.